Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Jambi TV dimanapun Anda berada? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan bugar dalam menjalankan aktivitas sehari-hari Anda. Dan senang sekali saya Tri Andika dapat kembali menyapa Anda dalam program yang dihadirkan Jambi TV untuk membahas isu, topik, dan permasalahan dari kacamata wakil rakyat, yaitu program Dewan Menjawab. Dewan Menjawab hari ini akan mengangkat tema terkait membangun infrastruktur Jambi yang berkualitas dalam pandangan Dewan. Kita tahu bahwa infrastruktur ini adalah menjadi hal yang sangat penting dalam eh, menyokong kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dan dalam membangun infrastruktur kita juga harus memperhatikan aspek kualitasnya. Memastikan infrastruktur itu berkualitas juga tentu bukan hal yang mudah. Nah, kita akan lihat bagaimana di Provinsi Jambi sendiri Dewan itu berperan dalam mengawal pembangunan infrastruktur untuk dapat memastikan apa yang dibangun itu kualitasnya terjamin. Nah, untuk itu sudah hadir bersama saya di studio utama Jambi TV Bapak Abun Yani SH, anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi. Apa kabar Pak Abun? Alhamdulillah sehat, Bang. Ya. Komisi 3 ini membidangi apa nih, Pak? Komisi 3 membidangi infrastruktur, Infrastruktur. ya, salah satunya itu tugas Baik, pokoknya. jadi kalau kita berbicara infrastruktur hari ini pemirsa, akan banyak hal yang menarik akan kita bahas. Untuk itu dalam 3 segmen ke depan kita akan bersama Pak Bunyani mengupas bagaimana pembangunan infrastruktur di Jambi hari ini. Kita akan langsung saja Bang. Bagaimana nih evaluasi Komisi 3 terhadap pembangunan infrastruktur yang hari ini berjalan di Provinsi Jambi? Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi pemirsa Jambi TV dimanapun berada. Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya di Jambi TV. Mengenai pertanyaan tadi, memang infrastruktur adalah komponen yang sangat penting, ya, untuk dalam hal pembangunan di bidang ekonomi. Tanpa infrastruktur yang baik, mustahil ekonomi akan tumbuh. Bukan saja ekonomi, dalam kehidupan sosial juga berdampak sangat luas. Nah, kita selama ini di Komisi 3 selalu intens dalam hal sisi pengawasan, karena tugas kita adalah budgeting, pengawasan, ya. Jadi fungsi-fungsi itu kita gunakan untuk agar infrastruktur kita itu benar-benar baik, ya, baik. Nah, tapi sebenarnya yang paling sangat penting di sini ada beberapa hal permasalahan infrastruktur yang ada di Jambi menurut kacamata saya, ya. Ada 3 hal ya utama pokoknya. Pertama, jalan kita baik itu jalan nasional maupun jalan provinsi dan kabupaten itu banyak yang rusak, ya. Rusaknya itu akibat apa? Nah, itu akibat apa? Itu dulu yang harus kita selesaikan sebenarnya. Pertama, masalah lalu lintas atau kendaraan yang melalui badan jalan itu melebihi tonase, ya, tidak sesuai. Nah, kebanyakan itu akibat mobilisasi angkutan batubara. Artinya, contoh 1.300 km jalan nasional, ya, itu 60%-nya itu rusak. 60%. Boleh dikatakan rusak ringan dan berat, ya. Dan itu 60% itu dilalui oleh angkutan batubara. Kan gitu. Nah, permasalahan kedua realisasi anggaran, ya, untuk kita merehab, ya, atau perbaikan, ya. Perbaikan itu tidak sejalan dengan tahun anggaran, dengan kondisi jalan yang rusak. Tidak sejalan, tidak balance. Sehingga saat sekarang contoh nih, titik ini kita servis nih jalan nih. Belum sampai ke situ jalan ini di sini udah rusak. Tidak balance. Yang selanjutnya, debit penurunan tanah dalam 10 tahun terakhir ini di daerah kita itu sangat tinggi, sehingga juga mengganggu kualitas bangunan maupun
fisik dari infrastruktur itu. Nah, selanjutnya yang sangat penting di Jambi ini masih banyak ya produk-produk masih sifatnya primer, masih bahan baku, ya, sehingga kecil ya produk kita yang menggunakan yang merealisasikan hilirisasinya belum, sedikit sekali hilirisasinya, sehingga beban jalan itu kalau diangkut dengan material yang dibawa besar-besar berat-berat tidak sanggup kan, berhari-hari nggak sanggup lah. Artinya ini harus dipikirkan oleh kepala daerah bagaimana hilirisasi ini dapat segera dikembangkan dan disiapkan. Artinya ini perlu ketegasan kepada pelaku-pelaku usaha dimanapun berada, gitu. Artinya kita harus melakukan itu. Ya. Itu, brother. Artinya itu sudah 3 ya pokok permasalahan yang hari ini dihadapi yang menjadi evaluasi Dewan. Dalam hal ini Komisi 3 dalam pembangunan infrastruktur di Jambi. Kemudian kendala apa sih yang ditemui Dewan, sehingga 3 hal ini sampai hari ini masih menjadi permasalahan? Ya, pertama kita kebanyakan ya kita membuat sesuatu program itu tidak tepat sasaran. Artinya kita juga butuh perencanaan yang matang lah dalam melakukan kegiatan apapun. Artinya di perencanaan nih Mas. Perencanaan juga harus disiapkan, ya. Terus yang kedua kita kurangnya komunikasi yang intens dengan pusat. Contoh nih, anggaran APBN melalui Inpres untuk tahun 2023 ini lebih kurang sekitar 350 miliar. Tersebar di 5 titik. Ya. Ini sangat membantu. Seperti contoh di Jalan Sungai Gelam, di Talang Duku, di Sungai Gelam ada 2 titik itu, di Muara Jambi ada 3 titik dan 2 titiknya lagi ada di Tanjung Jabung Timur. Artinya kalau kita intens ya komunikasi dengan pusat itu baik, ya, sehingga alokasi dana APBN itu bisa masuk ke Provinsi Jambi. Kalau kita mengandalkan APBD saja, ini sangat mustahil infrastruktur kita bisa terkejar. Apalagi kita terlalu banyak ya sekarang kemarin buat kegiatan-kegiatan sifatnya seremonial. Gak fokus ke satu titik permasalahan yang diinginkan oleh masyarakat kita, gitu loh. Itu. Malah disayangkan ya Bang ya. Jadi bahasanya buang-buang anggaran tuh. Ya. Seharusnya diprioritaskan malah di itu. Ya, nah ini harus kita sikapin ya, harus kita sikapin. Makanya saya sering berpesan kepada pemerintah, ayo dong, aktif. Lobby-lobby ke pusat. Terus benar-benar apa yang diprogramkan itu tepat sasaran dan memiliki perencanaan yang matang. Gitu. Sehingga kalau kita memiliki perencanaan yang matang, ya, sehingga kualitas dari pembangunan itu, baik itu keuangannya, ya, maupun kualitas pembangunan fisiknya itu clear, bagus. Tapi kalau dadakan, itu sulit. Nah, kebanyakan kita kan dadakan, ya toh, ya, jangan sampai program itu sesuai dengan kepentingan lah. Benar-benar kepentingan untuk umat itu yang utama. Yang direncanakan dengan matang tadi ya. Ya. Kalau dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, Dewan membuat strategi apa Bang supaya permasalahan-permasalahan itu sedikit-sedikit bisa diselesaikan dengan kondisi yang ada? Jadi gini, kita kan sering rapat dengan pemerintah ya. Ya sering kita dorong. Pemikir-pemikir kita sampaikan. Cuma permasalahan di sini, Dewan ini kan nggak bisa eksekusi. Nak 1 jam kita ngoceh. Pemerintah iya di depan kita, tapi implementasi kan nggak ada, percuma. Ada di mereka. Gitu. Ada mereka. Karena kerja Dewan ini nggak kelihatan. Mau gimana pun kita actingnya, wah ngomong kayak gini, bentak meja, mukul meja ini. Kalau tidak dieksekusi, kalau tidak dilakukan, nggak bisa juga. Ya kembalinya ke pemerintah. Ya, makanya tugas kami jika itu benar-benar untuk umat, ya kami tidak pernah ibaratnya penganggaran itu kita coret atau gimana bahasanya ya, enggak. Jika benar-benar untuk umat, oke, gitu loh. Asal ada bentuk memang dilaksanakan untuk masyarakat ya. Kalau hari ini yang Abang lihat proyek-proyek infrastruktur itu, tanggapan Dewan seperti apa? Kalau hari ini lagi berjalan ya, brother. Lagi berjalan,
kita hanya mengingatkan kepada pemerintah, khususnya kalau infrastruktur ke PUPR ya, tolong hati-hati. Kerjalah sesuai dengan aturan main, benar-benar profesional. Nah, kita pun tidak menutup kemungkinan segala sesuatu kita pun minta aparat penegak hukum untuk melanjutin. Ya. Ya. Kalau ditemukan memang ada sesuatu. Kalau ditemukan ada. Tapi kalau sekarang ini kan masih dalam proses pembangunan. Jadi aparat penegak hukum tidak bisa masuk ke ranah itu. Belum ada serah terima. Ya. Contoh seperti yang sekarang yang viral ya, yang di Anso 2 itu apa? RTH. Ya, itu kan babak belur bangunannya. Ya. Dari kasat mata saja babak belur ya. Tapi ini kan belum ada serah terima. Nanti kalau sudah ada terima kita gas itu. Itu mestinya selesai di tahun 2022 kalau tidak salah. Ya, ini jadi multi-years gimana tuh, Pak? Kan ini kenapa belum ada terima? Kan ada masa pemeliharaan itu. Ya, ada masa pemeliharaan. Habis itu ada temuan dari inspektorat dari BPK yang harus pihak rekanan untuk menyelesaikan. Sampai hari ini belum juga selesai. Artinya kalau seandainya ini sudah selesai nih tanda terimanya dari pihak rekanan, pihak ke pemerintah, kita dari Komisi 3 akan lanjutin itu, kita cek sesuai enggak dengan perjanjian dan sebagainya. Jika ada janggalan yang kita lihat di lapangan nanti ya mungkin dan dipastikan kita akan tindak lanjuti ke aparat penegak hukum gitu. Karena kita tidak punya wewenang untuk memproses bertata acara di situ karena bukan wewenang kita. Tapi pengawasan tetap dilakukan. Pengawasan tetap dilakukan dan akhirnya ini tetap direkomendasikan ke aparat penegak hukum. Ya. Kemudian ada beberapa proyek yang berjalan saat ini. Itu Abang melihat keterlibatan masyarakat lokal kita itu seperti apa dalam pekerjaannya? Nah, kalau peran dari masyarakat, media ini juga penting. Masyarakat dan media ini fungsinya lebih dari dewan sebenarnya. Lebih tajam gitu dalam hal pengawasan pembangunan infrastruktur, baik itu jalan maupun gedung dan sebagainya, jembatan ya. Artinya kami juga butuh peran aktif itu gitu loh, sehingga kalau ada kolaborasi antara kita masyarakat dan media ini lebih enak kita bekerja gitu. Sehingga kalau kita menjumpai sesuatu, kita sampaikan ke media, cepat merespon kayak gitu. Harus viral dulu. Harus viral dulu nampaknya kayak gitu. Kemudian untuk sinergi nih, kalau dalam pembangunan infrastruktur di Jambi ini sebetulnya sudah melibatkan sinergi antara sektor publik dan swasta atau seperti apa? Kira-kira ada nggak seperti itu, Bang? Saya melihatnya nggak seperti itu ya. Belum ya? Belum ya. Jadi infrastruktur kita di sini sepertinya contoh kita ini kan skupnya kan kecil nih. Sebenarnya gampang kok kalau kita evaluasi mengawasinya. Tergantung keinginan kita saja, gitu loh. Karena kalau kita menjawab itu sudah ranahnya hukum ya, ranah hukum. Tapi masyarakat Jambi, kami ya pribadi saya lah di Komisi 3. Kita tidak main-main. Banyak kok hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan lah contoh, dengan penganggarannya lah, dengan aturan main lah, itu banyak kita batalkan. Itu banyak sekali. Banyak sekali. Makanya saya bilang, kerja kita di Dewan itu nggak kelihatan loh. Kalau seandainya saya dulu pernah ya, kita menemukan pekerjaan fisik yang mendahului dari anggaran. Anggarannya belum? Anggarannya belum sudah dikerjakan. Itu kalau lebih kurang 13 miliar itu. Itu sempat jadi temuan ya? Jadi gesekan antara dewan dengan pemerintah. Gitu. Artinya di sini kita tidak punya kepentingan. Dan baru-baru ini kita temui pekerjaan di Islamic Center contoh, ya, yang sudah kita anggarkan, ujuk-ujuk pihak dari pemerintah mengajukan penambahan anggaran lagi. Belum selesai, tapi pada wacana itu. Sehingga alhamdulillah sekarang sudah nggak lagi. Artinya itu lumayan besar loh, 60 miliar loh. Artinya ya susah saya menjelaskan. Diminta pun tiba-tiba ya, Mak? Iya toh. Nah sekarang sepertinya sudah tidak lagi.
PUPR bilang kemarin sempat kita rapat dengar pendapat dengan mereka, semua sudah clear, sudah tidak ada lagi penambahan. Nah itu kita tunggu. Kalau seandainya ada penambahan lagi, ya kita tidak kita akomodir. Itu intinya seperti itu. Baik pemirsa, ini pembicaraan kita juga semakin menarik nih, semakin mengarah kepada permasalahan-permasalahan yang hari ini mesti kita bahas dan mesti dikawal terus. Nah untuk itu kita akan lanjutkan pembicaraan ini setelah jeda pariwara berikut.